warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ovika Fitriani dari kelas akuntansi 4 pagi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi laba ditahan. Apa sih laba ditahan itu? Nah, laba ditahan itu merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham berupa dividen. Terus apa yang dilakukan? Nah, setiap laba yang tidak dibagikan itu nantinya akan menambah ekuitas para pemegang saham. Apa yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan yaitu rugi bersih, penyesuaian periode sebelumnya, dividen tunai, dividen properti, dividen saham, beberapa transaksi saham, dan laba bersih. Nah, selanjutnya laba yang tidak dapat dibagi itu dapat digunakan sebagai pembayaran dividen, penutupan kerugian, cadangan untuk tujuan tertentu, dan rekapitulasi. Nah, pembatasan laba ditahan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode jurnal dan metode tidak dijurnal. Membuat jurnal itu berfungsi mencatat batasan laba ditahan yang nantinya jumlah ditahan akan memiliki dua rekening, yaitu laba ditahan bebas dan laba yang ditahan yang dibatasi. Yang kedua, tidak membuat jurnal. Tidak membuat jurnal ini dari pembatasan laba ditahan. Pembatasan laba ditahan ini memiliki setidaknya 3 sebab yang diberlakukannya, antara lain: pertama, memenuhi perjanjian utang jangka panjang; yang kedua, sebagai perencanaan keuangan; yang ketiga, sebagai cadangan kerugian atau ketidakpastian di masa datang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Apa saja itu faktor-faktornya? Kita simak ya berikutnya. Yang pertama, itu koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode. Yang kedua, penyesuaian dari periode yang lalu, seperti memberlakukan jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi pada masa lalu yang diketahui pada periode sekarang sebagai penyesuaian laba ditahan awal periode sekarang. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi yang terdiri dari 3 macam, yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi; yang kedua, perubahan taksiran akuntansi; yang ketiga, yaitu perubahan kesatuan atau subjek pelaporan; yang keempat, kuasai reorganisasi. Ya, apa sih itu? Yaitu mekanisme untuk menghilangkan defisit dan menjadikan perubahan seakan-akan baru berdiri dengan modal yuridis baru. Ada beberapa metode perhitungan laba ditahan. Yang pertama, mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan. Maksudnya adalah modal penting dalam mengetahui jumlah laba ditahan, laba bersih, laba dividen yang sudah dibayar. Rumusnya yaitu laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dividen yang berbayar. Yang kedua, menghitung laba kotor. Dipakai ketika kalian tidak mempunyai informasi tentang laba bersih ya teman-teman. Laba kotor itu merupakan angka yang dihasilkan dari perhitungan pengurangan uang hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Contohnya, perusahaan A mendapatkan angka penjualan 200 juta rupiah, tetapi harus mengeluarkan 100 juta untuk keperluan produksi. Artinya, laba kotor dalam periode tersebut yaitu 200 juta dikurangi 100 juta sama dengan 100 juta. Next. Yang ketiga yaitu menghitung laba operasi. Laba operasi adalah cerminan dari laba perusahaan setelah membayar biaya penjualan dan operasional setelah upah. Menghitung laba operasi ini dengan mengurangi laba kotor dengan biaya operasional perusahaan, bukan termasuk KPP ya teman-teman. Contohnya, dari penghasilan poin yang tadi ya, yang 2 itu perusahaan A menghasilkan laba kotor sebesar 100 juta. Terus harus membayar biaya administrasi sebesar 20 juta, maka laba operasinya itu 100 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 80 juta. Selanjutnya yaitu menghitung laba bersih sebelum pajak. Laba bersih dihitung dengan mengurangi laba operasi dengan bunga
depresiasi dan amortisasi. Apa sih itu depresiasi dan amortisasi? Itu adalah penyusutan nilai aktiva baik berwujud maupun tidak berwujud selama masa ekonominya. Misal, perusahaan membeli alat seharga 100 juta dengan masa ekonomisnya itu 10 tahun, maka akan ada biaya depresiasi itu sebesar 10 juta per tahun, atau asumsi depresiasinya merata. Melanjutkan dari poin ketiga tadi, laba operasi perusahaan adalah 80 juta. Jika perusahaan membayar bunga depresiasi sebesar 2 juta dan biaya depresiasi sebesar 10 juta, maka laba bersih sebelum pajak perusahaan adalah 80 juta dikurangi 2 juta dan dikurangi lagi 10 juta, maka hasilnya 68 juta. Selanjutnya, menghitung laba bersih sebelum pajak. Misalnya, tarif pajak adalah 10%, maka biaya pajak yang harus dibayar adalah sebesar 10% dikali 68 juta, sama dengan 6.800.000. Lalu, kurungkan dengan laba bersih sebelum pajak, maka hasilnya adalah 68 juta dikurangi 6.800.000 sama dengan 61.200.000. Selanjutnya, mengurangi dengan jumlah dividen yang telah dibayar. Perhitungan terakhir ini adalah mengurangi dengan dividen yang sudah dibayarkan. Contoh, perusahaan membayar dividen kepada investor sebesar 6.200.000 pada periode bersangkutan. Maka laba ditahan untuk periode tersebut adalah 61.200.000 dikurangi 6.200.000 sama dengan atau hasilnya itu sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya, kebijakan dividen. Apa sih kebijakan dividen? Nah, dividen itu merupakan sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan berupa kas atau non-kas. Apa sih jenis-jenis dividen? Nah, kita simak. Ada beberapa jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai, properti, dividen scrip, dividen likuiditas, dan dividen saham. Apa sih dividen tunai? Dividen tunai atau kas itu adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang berupa uang secara tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Jurnal apakah yang mencatat transaksi tersebut? Nah, jurnalnya itu pada tahun 20 Desember 2005 itu laba ditahan atau dividen kas sebesar 100 juta. Dari mana pendapatan 1 juta itu? Dari 1.000 dikali 1.000 lembar dikali $1.000. Itu berada di debit. Dan kreditnya, posisi kreditnya itu hutang dividen kas sebesar 1 juta. Perhitungannya sama ya teman-teman. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 itu tidak di jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 itu pada posisi debit itu akunnya hitung dividen kas sebesar 1 juta dolar. Yang posisi kreditnya itu kas sebesar 1 juta dolar. Next. Yang kedua, dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan, atau aktiva lainnya. Yang ketiga, dividen scrip atau dividen hutang adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini berbunga atau tidak berbunga. Yang keempat itu dividen likuiditas. Apa sih
dividen likuiditas ini merupakan dividennya sebagian merupakan pengambilan modal dan bukan dari laba ditahan. Yang kelima, dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi atau yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.